Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ortigal Givari dan saya dari kelompok 3 yang dalam video ini akan mempresentasikan enkripsi dan dekripsi data menggunakan kombinasi algoritma AES dan RSA berbasis Python. Untuk anggota kami ada Arafah Rahman Putra, Muhammad Revan Aditya, terus saya sendiri Ortigal Givari dan Abdul Rasid Al-Hadi. Oke, untuk yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan aktivitas pertukaran data digital dalam berbagai bidang. Namun kemudahan tersebut juga menimbulkan ancaman keamanan seperti pencurian, penyadapan, dan manipulasi data. Oleh karena itu diperlukan sistem keamanan yang mampu menjaga kerahasiaan dan integritas data. Penelitian ini mengimplementasikan kombinasi algoritma AES dan RSA berbasis Python untuk meningkatkan keamanan proses enkripsi dan dekripsi data. Terus yang kedua, identifikasi masalah. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menyebabkan pertukaran data menjadi lebih mudah, tapi juga meningkatkan risiko terhadap keamanan informasi. Masih banyak data yang dikirim tanpa mekanisme perlindungan yang memadai sehingga rentan terhadap pencurian, penyadapan, ataupun manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, penggunaan satu algoritma kriptografi saja belum mampu memberikan keseimbangan antara keamanan dan efisiensi. Algoritma ISS Algoritma AES memiliki keunggulan dalam kecepatan proses enkripsi, namun memiliki kelemahan pada distribusi kunci. Sebaliknya, algoritma RSA menawarkan keamanan yang lebih tinggi dalam pertukaran kunci, tetapi kurang efisien untuk mengenkripsi data berukuran besar. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mampu menggabungkan kelebihan kedua algoritma tersebut agar sistem keamanan data menjadi lebih optimal. Yang ketiga, yaitu adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem enkripsi dan dekripsi mengencrypsi dan dekripsi data menggunakan kombinasi algoritma AES dan RSA berbasis Python. Melalui penerapan metode hybrid kriptografi, sistem diharapkan mampu memanfaatkan kecepatan algoritma AES dalam mengenkripsi data serta keamanan algoritma RSA dalam proses distribusi kunci. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji efektivitas sistem dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi sehingga dapat dilakukan. Apakah kombinasi kedua algoritma tersebut mampu meningkatkan keamanan data digital secara optimal? Oke, untuk yang keempat, batasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada implementasi sistem enkripsi dan dekripsi data teks menggunakan kombinasi algoritma AES 256 dan juga RSA 2048 berbasis bahasa pemrograman Python. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk mengamankan proses enkripsi data serta distribusi kunci dengan penerapan kode hybrid kriptografi. Adapun penelitian ini tidak membahas aspek keamanan jaringan enkripsi file multimedia seperti gambar atau video, maupun analisis performa terhadap algoritma kriptografi lainnya. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian difokuskan pada implementasi dan pengujian kombinasi algoritma AES dan RSA dalam mengamankan data teks sesuai dengan tujuan penelitian. Dasar teori. Yang pertama, kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki akses. Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, confidentiality, integritas, dan integrity, autentikasi, dan mencegah penyangkaan atau se eee, non-repudiation, sehingga data tetap aman selama proses penyimpanan maupun pertukaran informasi. Sebagai contoh sederhana, bayangkan Anda ingin mengirim surat yang berisi informasi penting kepada seorang teman atau orang lain gitu, agar surat ini tidak dapat dibaca oleh orang lain selama perjalanan. Surat tersebut tidak dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang dikunci gitu. Hanya teman Anda atau orang-orang tertentu yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut.
Dalam hal ini kotak yang terkunci merupakan gambaran dari kriptografi, yaitu mekanisme melindungi informasi agar dapat diakses oleh pihak yang berhak. Oke, yang keenam, dasar teori yang sekarang adalah enkripsi, di mana enkripsi adalah proses pengubahan data asli plain text menjadi data yang telah disandikan atau ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Tujuannya proses ini adalah agar informasi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci yang sesuai. Dengan demikian, meskipun data berhasil disadap, isi informasi tetap terlindung karena berbentuk ciphertext yang sulit dipahami oleh manusia. Sebagai contoh, misalkan Anda ingin mengirimkan pesan "halo" kepada teman Anda. Sebelum dikirim, pesan tersebut diubah menjadi kumpulan karakter acak seperti x9@lm2 #p menggunakan algoritma enkripsi. Jika ada orang lain yang berhasil melihat pesan tersebut di tengah perjalanan, mereka hanya akan melihat karakter acak yang tidak memiliki arti. Proses mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca inilah yang disebut sebagai enkripsi. Untuk dasar teori yang ketujuh yaitu adalah deskripsi. Deskripsi merupakan proses pengembalian ciphertext menjadi plain text menggunakan kunci yang sesuai. Proses ini memungkinkan penerima memperoleh kembali informasi dalam bentuk aslinya setelah sebelumnya diamankan melalui proses enkripsi. Dengan demikian, hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang benar yang dapat membaca isi pesan tersebut. Melanjutkan contoh sebelumnya yaitu setelah teman Anda gitu kan, menerima pesan yang tadi gitu Anda kirim lewat entah WhatsApp, Messenger, atau SMS, itu kayak X9@lm2 #P, pesan tersebut tidak dapat langsung dibaca. Dengan menggunakan kunci yang benar, sistem akan mengubah kembali karakter acak tersebut menjadi halo sehingga isi pesan dapat dipahami. Proses pengembalian ciphertext menjadi pesan asli inilah yang disebut deskripsi. Dekripsi. Oke, untuk dari saya itu saja dan untuk selebihnya akan dibawakan oleh teman-teman saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid Al-Hadi dengan NIM 172306992. Salah satu anggota dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari PPT presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yaitu OR3 Al-Ghifari. Langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Jenis algoritma kriptografi. Nah, secara umum, algoritma kriptografi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama algoritma simetris dan kedua algoritma asimetris. Untuk yang pertama, algoritma simetris menggunakan satu kunci yang sama dengan proses enkripsi dan dekripsi, sehingga memiliki keunggulan dalam kecepatan proses. Nah, sebaliknya, untuk algoritma asimetris menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key dan private key, sehingga lebih aman dalam proses distribusi kunci meskipun membutuhkan waktu pemrosesan yang cukup lama. Nah, sebagai contohnya, bayangkan jika sebuah rumah pada tahap sistem simetris, pemilik rumah dan tamu menggunakan satu kunci yang sama untuk mengunci dan membuka pintu. Cara ini cepat, namun kunci harus dibagikan dengan aman. Sementara itu, pada sistem asimetris, pemilik rumah menyediakan kunci khusus untuk mengunci pintu, atau dalam tanda kutip itu bisa diartikan sebagai public key yang dapat digunakan oleh siapa saja. Namun hanya pemilik rumah yang memiliki kunci untuk membukanya, atau private key. Analogi ini menggambarkan mengapa algoritma asimetris lebih aman untuk proses pertukaran kunci. Selanjutnya ada algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan algoritma kriptografi simetris yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi data. Algoritma ini dikenal sebagai memiliki tingkat keamanan yang tinggi, proses enkripsi yang cepat, serta mampu menangani data berukuran besar secara efisien. Pada penelitian ini digunakan AES-256, yaitu varian AES dengan panjang kunci 256 bit yang memberikan tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan AES-128 maupun AES-192. Secara sederhana, AES dapat dianalogikan seperti sebuah brankas yang memiliki satu kunci
Pengirim menggunakan kunci tersebut untuk mengunci data, sedangkan penerima menggunakan kunci yang sama untuk membuka kembali. Algoritma AES dipilih dalam penelitian ini karena memiliki performa yang cepat sehingga sangat cocok digunakan untuk mengenkripsi data utama sebelum dikirimkan. Selanjutnya ada algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan dua kunci berbeda, yaitu public key untuk proses enkripsi dan private key untuk proses dekripsi. Berbeda dengan AES, RSA tidak memerlukan satu kunci yang dibagikan kepada dua pihak sehingga proses distribusi kunci menjadi lebih aman. Dalam penelitian ini digunakan RSA 2048 karena dianggap memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk aplikasi desktop. Sebagai gambaran, RSA dapat dianalogikan sebagai kotak surat. Siapapun dapat memasukkan surat ke dalam kotak menggunakan lubang yang tersedia atau kita sebut sebagai public key. Tetapi hanya pemilik kotak yang memiliki kunci untuk membukanya, yaitu private key itu sendiri. Oleh karena itu, RSA dipilih bukan untuk mengenkripsi seluruh data, melainkan untuk mengamankan kunci AES sehingga proses pertukaran kunci menjadi lebih aman. Selanjutnya ada algoritma hybrid. Hybrid kriptografi merupakan metode keamanan yang menggabungkan algoritma simetris dan asimetris dalam satu sistem. Pada penelitian yang kami kaji ini, AES digunakan untuk mengenkripsi data utama karena memiliki proses yang cepat, dan sedangkan RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES agar distribusi kunci menjadi lebih aman. Dengan menggabungkan kedua algoritma tersebut, sistem dapat dimanfaatkan keunggulan masing-masing sehingga menghasilkan mekanisme keamanan yang lebih optimal. Secara garis besar, prosesnya dimulai dengan mengenkripsi data menggunakan AES. Setelah itu, kunci AES yang digunakan tidak langsung dikirimkan, tetapi terlebih dahulu diamankan menggunakan RSA. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengatasi kelemahan masing-masing algoritma, yaitu AES yang memiliki masalah pada distribusi kunci dan RSA yang kurang efisien untuk mengenkripsi data berukuran besar. Selanjutnya ada rancangan sistem yang kami gunakan. Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini menggunakan metode hybrid cryptography dengan menggabungkan algoritma AES dan RSA. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan plain text ke dalam aplikasi. Selanjutnya, sistem akan menghasilkan AES key secara otomatis untuk mengenkripsi data menggunakan mode AES CGM. Setelah proses enkripsi selesai, AES key tersebut kembali dienkripsi menggunakan RSA public key sehingga menghasilkan encrypted AES key. Secara sederhana, alur kerja sistem dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu enkripsi dan dekripsi. Pada tahap enkripsi, data diubah menjadi ciphertext menggunakan AES, kemudian kunci AES diamankan menggunakan RSA. Sebaliknya, pada tahap dekripsi, RSA lebih dahulu membuka kembali AES key, kemudian AES mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Rancangan ini dipilih karena mampu memberikan proses enkripsi yang cepat sekaligus menjaga keamanan distribusi kunci tersebut. Nah, selanjutnya di sini tertera untuk gambar perancangan sistem itu sendiri ya. Di sini ada tahapan proses enkripsinya, dan di sebelah kanan ada proses dekripsinya. Mungkin kita lanjut saja. Nah, pertama untuk tahapan dekripsi ini merupakan lanjutan dari penjelasan gambar yang tadi. Untuk tahap pertama itu merupakan input data, yang dimana pengguna memasukkan data atau plain text yang diamankan ke dalam aplikasi. Lalu tahap keduanya pembuatan kunci AES. Sistem secara otomatis menghasilkan AES key yang akan digunakan dalam proses enkripsi. Tahap ketiga, enkripsi data menggunakan AES plain text dienkripsi menggunakan algoritma AES 256 atau AES CGM sehingga menghasilkan ciphertext yang tidak dibaca oleh pihak lain. Tahap 4, enkripsi kunci AES menggunakan RSA. AES key yang telah digunakan tidak langsung dikirimkan, tapi terlebih dahulu dienkripsi menggunakan public key RSA sehingga menjadi encrypted AES key. Tahap 5 atau tahap terakhirnya hasil enkripsi. Sistem akan menghasilkan dua keluaran, yaitu ciphertext dan encrypted AES key. Kedua data tersebut kemudian siap dikirimkan kepada penerima. Lalu selanjutnya ada tahap enkripsinya. Ini lanjutan dari penjelasan gambar yang tadi. Untuk tahap pertamanya adalah menerima data. Penerima memperoleh yang pertama satu ciphertext dan yang kedua ada encrypted AES key.
Tahap kedua adalah dekripsi kunci AES itu. Sistem menggunakan private key RSA untuk mendekripsi encrypted AES key sehingga diperoleh kembali AES key asli. Tahap ketiga adalah dekripsi data menggunakan AES. AES key digunakan untuk mendekripsi ciphertext sehingga data kembali menjadi plaintext. Tahap 4 adalah hasil dekripsi. Pengguna dapat membaca kembali informasi dalam bentuk aslinya tanpa mengalami perubahan isi data yang telah diubah-ubah sebelumnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafah Rahma Putra dari kelas 17 6C37 Kampus Pemuda. Jadi pada mata kuliah kriptografi kali ini saya akan menjelaskan untuk presentasi kelompok 3 tentang kriptografi. Oke, pembahasannya di sini untuk 12.3 yaitu tahap enkripsi. Seperti sesuai penjelasan gambar sebelumnya, tahap pertama yaitu menerima data, penerima memperoleh ciphertext dan encrypted AES key. Yang kedua, dekripsi kunci AES. Sistem menggunakan private key RSA untuk mendekripsi encrypted AES key sehingga diperoleh kembali AES key yang asli. Tahap ketiga, dekripsi menggunakan AES. AES key digunakan untuk mendekripsikan ciphertext-nya sehingga data kembali menjadi plaintext yang asli. Tahap keempat, hasil dekripsi, pengguna dapat membaca kembali informasi dalam bentuk aslinya tanpa mengalami perubahan isi data. Selanjutnya, saya akan menemukan program yang kami buat mengenai kriptografi. Oke. Yang pertama ada program AES, RSA, Encrypt, and Decrypt Tools. Di sini terdapat 5 buah box yang dapat diisi, yang kosong. Di sini untuk pertama kita akan melakukan enkripsi. Kita akan masukkan di sini halo semuanya, apa kabar. Dari sini untuk enkripsi kita bisa langsung klik saja tombol encrypt yang ada di sini, kita bisa encrypt. Selanjutnya akan muncul output encrypted RSA key dan output text-nya. Untuk output text di sini itu sebagai ciphertext dari plaintext yang ada di sini. Oke. Selanjutnya bagaimana untuk dekripsinya? Di sini untuk dekripsi kita membutuhkan output RSA encrypted RSA-nya, kuncinya, dan si hasil ciphertext-nya. Di sini untuk dekripsi bisa kita coba copy dulu untuk encrypted RSA key-nya, lalu kita pasangkan di encrypted AES key-nya. Di sini bisa kita clear saja. Selanjutnya jangan lupa untuk ciphertext-nya kita copy juga dan kita pasangkan di ciphertext-nya. Selanjutnya kita bisa langsung decrypt saja dengan menggunakan tombol yang ada di bawah. Sini kita lakukan decrypt dan akan keluar output text yaitu plain text yang awalnya tadi sebelum di enkripsi, yaitu halo semuanya apa kabar, dan output textnya setelah didekripsi hasilnya sama persis. Setelah semuanya selesai, kita bisa langsung clear saja di sini untuk membersihkan semuanya seperti awal. Selanjutnya ada program yang kedua yaitu manual crypto tool sort and RSA. Di sini ada 5 box juga yang kosong. Perbedaannya hanya di algoritma yang digunakan. Untuk sebelumnya itu AES dan RSA key. Di sini untuk manual crypto tool-nya menggunakan sort dan RSA. Di sini untuk plain text bisa kita masukkan halo semua. Setelah itu kita bisa encrypt untuk melakukan enkripsinya. Kita klik di sini, lalu akan muncul output key dan output text-nya. Output key ini dibutuhkan untuk nantinya
kunci sebagai dekripsi key encrypted-nya, dan output text ini sebagai hasil enkripsi dari plain text yang ada di sini. Untuk dekripsinya, kita bisa butuhkan kedua output yang ada di sini, yaitu output key. Bisa kita copy. Di sini di encrypted key kita pasangkan untuk key-nya. Lalu untuk ciphertext-nya bisa kita pasang di sini. Kita bisa clear. Dan hasilnya untuk dekripsi kita bisa klik di sini tombol decrypt, dan hasilnya akan sama seperti plain text yang awal. Seperti itu. Selanjutnya, sekian untuk demo project program yang kelompok kami buat. Selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan manual perhitungan dari algoritma tadi, yaitu SOR dan RSA. Di sini untuk SOR dan RSA itu lebih erat menggunakan binary dan tabel ASCII. Bisa kita lihat di kanan ini adalah tabel ASCII-nya sebagai acuan untuk hasilnya. Lalu di sini di kiri adalah hasil perhitungan yang kami buat. Untuk yang kiri ini adalah enkripsi dan yang kanan adalah dekripsi. Di sini untuk tahap pertama, plain text yang pertama itu adalah H besar. Kita bisa lihat untuk binary yang ada di sini kita dapatkan dari tabel ASCII yang ada di kanan ini. Bisa kita acukan. Untuk tabel H besar itu adalah H berikut 100.000. Bisa kita lihat di sini 100.000. Untuk 0 di sini itu sebagai tambahan karena sebagai pelengkap, karena untuk binary sendiri itu biasanya satu pasang binary terdiri dari 4 angka. Jadi maka dari itu di sini ada 8 karena ada 2 binary, ada 0001, 0010. Setelah itu selanjutnya untuk enkripsi kita SOR dengan kunci yang sudah ditentukan. Untuk program yang kami buatkan juga itu sudah ditentukan SOR key-nya yaitu 7. Bisa kita lihat di sini untuk binary key-nya 7 yaitu 00000111. Itu adalah binary dari 7 itu sendiri. Lalu untuk prosesornya kita bisa lihat di sini 0 SOR 1 jadi 1, 0 SOR 1 hasilnya 1, 0 SOR 1 hasilnya 1, 1 SOR 0 jadi 1, 0 SOR 00, 0 SOR 00, 1 SOR 01, 0 SOR 0 jadi 0. Dari hasil tersebut bisa kita lihat hasil ciphertext yang pertama itu 01001111. Hasilnya bisa kita lihat di tabel ASCII di kanan. Binary di sini 100 bisa kita lihat hasilnya adalah O besar 1001111. Selanjutnya untuk ciphertext dan plain text yang kedua ada A kecil, yaitu kita lihat di sini 1100001. Kita pasangkan di sini 01100001. Kita SOR kembali dengan key-nya yaitu 7, yaitu hasilnya adalah 1 SOR 10, 0 SOR 11, 0 SOR 11, 0 SOR 00, 0 SOR 00, 1 SOR 01, 1 SOR 01. Hasilnya ciphertext yang kedua adalah sekian 0110, 0110. Kita cari di sini binary yang ada di tabel ASCII yang menunjukkan ke F kecil, yaitu 110 dan 0110. Begitu juga dengan hasil lainnya, sehingga untuk ciphertext dari enkripsinya menghasilkan ciphertext 0 besar F K K H. Lalu untuk di proses dekripsi itu juga kurang lebih sama, namun perbedaannya di sini untuk yang dienkripsi adalah ciphertext-nya. Ciphertext di SOR dengan key yaitu 7. Jadi di sini bisa kita lihat
adalah O besar. O besar itu dari mana? Dari ciphertext pertama yang kita hasilkan dari proses enkripsi tadi, yaitu 01001111 sesuai juga dengan tabel ASCII yang ada di sini. Kita sorotkan juga untuk deskripsi dengan 7 karena key yang sudah ditentukan adalah 7 dengan menghasilkan 01001000. Hasilnya adalah H besar sesuai yang ada di tabel ASCII berikut. Begitu juga dengan sisa hasilnya sehingga ciphertext OFKKH menghasilkan plaintext hello. Selanjutnya untuk hasil pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu menjalankan proses enkripsi dan dekripsi sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa data teks digunakan sebagai sampel pengujian. Kemudian diproses menggunakan kombinasi algoritma AES256 dan RSA 2048. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh plaintext berhasil dienkripsi menjadi ciphertext. Kemudian dapat didekripsi kembali menjadi data asli tanpa mengalami perubahan. Selain itu, proses enkripsi kunci AES menggunakan RSA juga berjalan dengan baik sehingga kunci dapat diamankan selama proses pertukaran data. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa metode hybrid kriptografi mampu menggabungkan keunggulan kedua algoritma. AES memberikan proses enkripsi yang cepat untuk data utama, sedangkan RSA menjaga keamanan distribusi kunci. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan berhasil memenuhi tujuan penelitian, yaitu menghasilkan mekanisme pengamanan data yang aman, efisien, dan dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian telah dilakukan, sistem enkripsi dan dekripsi berbasis hybrid kriptografi berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Algoritma AES256 mampu mengenkripsi dan mendekripsi data dengan cepat. Sedangkan RSA 2048 berhasil mengamankan proses distribusi AES-key sehingga meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Penggabungan kedua algoritma tersebut menghasilkan sistem yang tidak hanya memiliki performa yang baik, tetapi juga memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya menggunakan satu algoritma saja. Oleh karena itu, kombinasi AES dan RSA dapat dijadikan solusi yang efektif untuk melindungi data digital, khususnya dalam proses pertukaran informasi yang membutuhkan aspek kerahasiaan dan keamanan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ada atau yang ingin ditanyakan, boleh dicantumkan di komentar di bawah. Sekiranya untuk presentasi dari kelompok 3, sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.